Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya. Setelah selesai dari mengenal fiil-fiil mujarrad, apakah itu mujarrad tsulasi atau mujarrad rubai? Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, fiil mazid. Fiil mazid. Apa itu fiil mazid? Fiil ya, fiil kata kerja, mazid tambahan. Secara bahasa, secara istilahnya fiil mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya terdapat tambahan satu huruf atau lebih. Jadi kalau ada tambahan satu huruf saja, sudah keluar namanya dari mujarrad menjadi mazid. Nah, satu huruf saja paling sedikit. Atau lebih dari satu huruf. Nanti setelah kita pelajari semua tambahannya, maka kita akan tahu berapa lebihnya. Berapa lebih dari satu setelah kita pelajari. Sekarang, fiil mazid terbagi dua. Karena mujarrad juga terbagi dua. Ketika mujarrad aslinya itu adalah 2, 3 dan 4, maka otomatis mazidnya juga terbagi 2. Karena ada 3 yang ditambah, ada 4 juga yang ditambah. Kata beliau fiil mazid tsulasi, ini yang pertama. Apa itu fiil mazid tsulasi? Dari namanya saja sudah kita tahu. Fiil mazid, fiil yang tambahan. Tsulasi 3. Berarti ada fiil 3 huruf asli kemudian ditambah. Fiil mazid tsulasi terbagi 3. Fiil mazid tsulasi terbagi 3. Kalau antum bertanya kenapa hanya 3? Karena fiil kalau dia 3 huruf asli cuman bisa tambah 1, tambah 2 dan tambah 3. Tidak ada lebih. Sehingga kelompoknya 3 tambah 1, 3 tambah 2 dan 3 tambah 3. Hanya itu saja. Makanya ada 3. Tidak ada jenis keempat. Karena tidak ada fiil yang melebihi 6 huruf. Tidak ada. Fiil itu huruf terbanyaknya 6. Sehingga kalau aslinya 3, otomatis paling tinggi tambahannya berapa? 3 saja. Itu paling tinggi itu. Tidak ada fiil yang ditambah 4 huruf. Tidak ada. Dipahami ini kan? Ada demikian pula nanti 4 huruf. Ketika dia 4 huruf asli, maka otomatis hanya terbagi 2. Karena hanya bisa tambah 1 supaya jadi 5. Atau tambah 2 supaya jadi berapa? 6. Tidak akan mungkin ada fiil 4 asli tambah 3. Kenapa? Karena fiil terbanyak berapa huruf? 6. Itu faedahnya. Makanya di sini terbagi 3. Pertama, tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 3 bab. Nah, ini harus antum hafal bentuk-bentuknya 3 tambah 1. Pertama, tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini hanya ada 3 bab. Berarti nanti 3 tambah 1, 3. Paham berarti jadinya ringkasannya? Kan 3. Kalau ditambah 1 huruf ada berapa bab? Kalau ditambah 1 huruf ada berapa bab? 3 bab saja. Makanya kesimpulannya 3 tambah 1, 3. Bukan 3 tambah 1, 4. Paham ini? Yakin ini paham? Jadi 3 tambah 1 maksudnya 3 asli itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jika ditambah padanya 1 huruf maka hanya ada 3 bentuk berdasarkan penelitian. Tidak ada bentuk keempat. Paham kan? Iya supaya cepat sebentar kita langsung baca dengan contoh. Jadi ini bisa dari 3 bentuk asli. Kan 3 asli, 3 bentuknya dari madi. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. 3 ini kalau ditambah padanya 1 huruf, paham kan? Maka hanya akan ada 3 bentuk. Paham kan? Hanya akan ada 3 bentuk. Bentuk pertama nanti ada af'ala.
Bentuk kedua nanti ada fa'ala, tasdid. Bentuk ketiga nanti ada fa'ala. Hanya itu saja. Paham kan? Kalau ada kata 3 huruf, ketika ditambah 1 huruf, tidak akan pernah keluar dari sini. Paham kan? Misalnya antum dapat kata yang fa'ala, contohnya fa'ala. Contohnya apa? Fa'ala. Dapat kata misalnya, dapat kata fa'ala yang biasa doroba. Doroba. Ketika ditambah 1, tidak akan keluar dari 3 ini. Paham kan? Tidak akan keluar dari 3. Bisa adroba. Nah, ambil harokat dan sukunnya. Jangan ambil hurufnya. Bisa doroba. Paham kan? Bisa doroba. Bisa. Paham kan? Demikian pula kalau antum dapat kata fa'ila. Dapat kata apa? Fa'ila. Misalnya kalau fa'ila contohnya misalnya alima. Alima. Bisa diubah menjadi a'lama. Paham kan? Bisa diubah menjadi apa? Al-lama. Sering. Bisa diubah menjadi alama. Kalau fi'il. Kalau bentuknya nanti bukan alama maka jadi alim misalnya. Bukan fi'il. Karena sudah diteliti fi'ilnya hanya begini bentuknya. Dipahami ini? Paham kan? Demikian pula kalau antum dapat kata fa'ula. Antum dapat kata karuma. Maka kalau ditambah 1 hanya bisa ini. Akroma. Nah, akroma terus karoma. Tasdid terus karoma. Hanya 3 itu bentuknya. Tidak ada bentuk keempat. Karena ini sudah diteliti. 1 tambah 3 cuman ini saja bentuknya. Ketika ada kata 3 huruf asli, antum mau tambah 1 huruf. Jangan pernah keluar dari ini. Anda paham ini? Jangan pernah keluar dari ini bentuk. Tidak ada bentuk lain. Tidak ada bentuk lain. Jelas ini? Ini berdasarkan apa? Penelitian. Paham ya? 1 tambah 3 sama dengan 3. Dah, dipahami ini berarti? Paham ini? 1 tambah 3 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 3. Ingat itu. 3 tambah 1 sama dengan 3. Bukan 4. Dah, ini tambahan sorof. Bukan tambahan di SD. Itu masih kelas SD. Kita kan sudah tingkat sorof. Dah, jelas ini sudah? Sudah paham ini? Tinggal kita baca. Karena ini penelitian. Mudah. Mudah sekali. Lihat bab 1. Di sini masih pengenalannya. Nanti di buku kedua akan diajarkan kenapa diubah. Karena itu ada pengaruhnya terhadap arti. Tapi di buku berikutnya. Di sini belum cocok. Paham kan? Karena membutuhkan pikiran lagi. Membutuhkan susunan terjemahan. Itu di buku selanjutnya. Ini kita baru mengenal. Kalau 3 tambah 1 ini bentuknya. Lihat. Bab 1 af'ala. Yaitu tambah hamzah pada awalnya. Ini penting itu keterangan itu. Kenapa penting itu keterangan? Karena nanti kita mau lihat kamus. Ketika antum lihat kamus harus hapus tambahannya. Baru bisa dapat di kamus. Kalau antum langsung lihat dengan tambahannya bahaya. Karena yang dilihat di kamus adalah huruf abjad. Huruf abjad. Kamus itu kan tulisannya dia pakai abjad. A, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Kan begitu urutannya. Itu yang huruf abjadnya di mana yang saya cari? Pak kalimah. Misalnya antum dapat kata tadi akroma. Saya dapat keterangan. Hamzanya tambahan. Hapus dulu baru lihat kamus. Jangan langsung lihat kamus. Kalau antum langsung lihat kamus di kata akroma. Di kata akroma. Maka antum akan lihat di mana? Di hamzah kan begitu. Antum cari sampai mati tidak dapat akroma. Antum paling kesimpulannya kamusnya kurang. Nanti saya mau karang yang lebih lengkap. Bukan, kita yang kurang. Kalau mau lihat kamus yang tertulis di kamus fa kalimah.
Untuk mengetahui Pak kalimatnya mana, hapus tambahan. Oh kalau ada bentuk af'ala, hamzanya tambahan. Berarti saya akan lihat di kamus pakai huruf K. Di sana tertulis nanti karuma. Dan akan ada fi'il mudhori'nya di dhammah, yakrumu. Dan akan ditulis terjemahannya, mulia. Nah, ketika mulia artinya, kalau ke sini apa? Itu di buku berikutnya. Nah, kalau ubah, karena berubah bentuk, berubah makna. Paham kan? Tambah huruf, tambah arti. Tambah huruf, tambah arti. Kan begitu kaidahnya. Tapi itu nanti. Nah ini yang penting ditahu dulu asal usulnya. Jadi kalau antum dapat kata af'ala, perhatikan keterangan tambahannya di mana. Karena ini nanti menentukan dan memudahkan antum lihat kamus. Karena di kamus yang ditulis semua asli. Dasarnya yang asli. Paham kan? Itu di kamus. Af'ala yaitu ditambah hamzah pada awalnya. Contoh akroma ahsana aslama. Demikian pula contoh-contoh lain. Ini hanya 3. Bab 2 fa'ala. Fa'ala yaitu ditambahkan satu huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya. Makanya tasdid. Tambahnya berarti ini kan tambahan sudah lewat kan? Bisa sejenis, bisa huruf lain. Ini tambahnya apa ini? Sejenis dengan huruf ain kalimahnya. Makanya tasdid. Fa'ala. Padahal asalnya bisa fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi di sini tasdid. Fa'ala. Tasdid. Contoh. Sabbaha. Hammada. Kabbaro. Kallama. Sallama. Kalau antum dapat pola seperti ini. Ketahuilah ini 3 tambah 1. Itu yang kita mau kenal. Ini yang kita mau kenal dalam sorob. Oh ini kalau ada ini 3 tambah 1. Paham ini kan? Bab 3. Fa'ala. Fa'ala. Yaitu ditambah alif antara fa dan ain kalimahnya. Antum paham antara fa dan ain? Paham kan? Antara fa maksudnya fa huruf pertama kan faul kalimah. Ainnya mana? Huruf keberapa? Kedua. Ditambah alif. Jadi kalau antum dapat alif antara fa dan ain, bilang tambahan. Tapi kalau antara fa dan lam, asli. Maksudnya ini, dipahami ini? Jadi ini kan antum dapat kata kan di antara fa dan ain. Nanti dapat kata misalnya kola, fa, lam. Alifnya di tengah. Oh asli itu. Bukan tambahan. Paham kan? Tapi di sini sekarang tambahan. Misal antum dapat kata kotala. Oh alifnya antara fa dan ain. Berarti tambahan. Kalau saya lihat kamus harus saya hapus ini. Baru saya akan dapat kamusnya dan saya akan dapat terjemahannya. Nanti tinggal makna kalau ditambah alif apa artinya di buku berikutnya. Karena kita sekarang mau mengenal timbangan saja dulu. Bentuknya. Bentuknya. Paham ini? Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Ini bab 3 contoh. Qotala, doroba, jahada. Ini tambahan 1 huruf. Sekarang yang kedua. Tambahan 2 huruf. Tambahan 2 huruf. Pada bangunan aslinya. Dan ini ada 5 bab. Tambahan 2 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 5 bab. Nah, ini pas tambah-tambahnya ini. Karena 3 tambah 2 sama dengan 5. Pas ini. 3 tambah 2 sama dengan 5. Artinya apa? Kalau kita hapus ini kata. Ya. Kita hapus ini tadi 3. Sekarang kita masuk di poin kita sekarang. 3 ini yaitu bisa fa'ala, fa'ila, fa'ula. Selalu begitu kalau kita berbicara 3. Ya kan? Fa'ala, fa'ila atau apa? Fa'ula. Kita tambahkan 2. Nanti tambah 1. Maka sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5.
artinya kalau ada kata 3 huruf ditambah 2 huruf, maka tidak akan pernah keluar dari 5 bab. Tidak akan pernah. Apa itu? Tinggal bentuk-bentuknya. Ya, tinggal bentuk-bentuknya itu yang 5. Ya, bentuk-bentuknya itu yang 5. Pertama, ya, bentuknya nanti adalah ifta'ala. Bentuk kedua, infa'ala. Bentuk ketiga, if'alla. Bentuk keempat nanti tafa'ala. Bentuk kelima adalah tafa'ala. Ini bentuknya. Kalau ada 3 ditambah 2, maka tidak akan pernah keluar dari pola ini. Ifta'ala, infa'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala. Kalau antum hitung hurufnya semua selalu 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bertasydid 2. Paham kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanda? Inilah 3 tambah 2. Antum dapat pola seperti ini langsung bilang. 3 tambah 2. 3 tambah 2. Antum dapat kata misalnya. Tadoroba. Berapa ini? 5. Berarti kalau bentuknya tadoroba. Polanya yang mana itu? Tafa'ala. Berarti 3 tambah 2. Paham kan? Nanti tinggal di buku saya akan kasih tahu. Tambahan yang mana? Supaya kita hapus, lihat kamus. Paham kan? Antum dapat kata ijtama'a. Dapat kata ijtama'a. Berapa hurufnya itu? 5. Terus ada di pola 5 itu? Ada? Ada. Karena tidak selamanya nanti 5, 3 tambah 2. Bisa 4 tambah 1. Makanya lihat baik-baik. Harus ada pola ini. Baru bilang 3 tambah 2. Karena nanti bisa 4 tambah 1. Paham ini? Jadi kalau antum dapat, oh ijtama ada di pola ini. Berarti 3 tambah 2. 3 tambah 2. Demikian seterusnya. Antum dapat kata semua ini, langsung bilang 3 tambah 2. Nah, maknanya apa kalau berubah ke situ? Nanti di buku berikutnya kita baru mau mengenal. Oh kalau 3 tambah 2 itu polanya. Dapat kata dalam bahasa Arab. Bentuknya seperti itu langsung pastikan 3 tambah 2. 3 tambah 2. Jadi kita mengenal. Sekaligus nanti kita akan mengenal tambahannya yang mana. Lihat keterangannya. Bab 1. Infa'ala. Bab 1, infa'ala. Yaitu ditambahkan alif dan nun di awalnya. Infa'ala. Itu yang didahulukan, infa'ala. Kalau antum dapat kata infa'ala, polanya seperti itu, pastikan alif dan nun di awal tambahan. Alif dan nun di awal apa? Tambahan. Berarti 3 huruf berikutnya asli. 3 huruf berikutnya apa? Asli. Pastikan. Karena ini berdasarkan penelitian ini semua ucapan. Kalau antum dapat seperti itu, yaitu ditambah alif dan nun di awal. Contoh, inkasaro. Cari di kamus kaf. Infataha. Cari di kamus fa. Fataha. Inkolaba. Cari di kamus kof. Kolaba. Hapus itu. Hapus tambahannya, baru cari di kamus. Dipahami ini? Ini contoh. Berikutnya. Bab 2. Ifta'ala. Bab 2. Ifta'ala. Kalau polanya seperti ini, apa tambahannya? Yaitu ditambah alif di awal. Dan ta antara fa dan ain. Perhatikan gitu keterangannya. Karena ini keterangan di penelitian. Mereka dapatkan penelitian panjang. Dicantumkan di teori. Ya, dikiaskan nanti. Jadi ketika ada kata polanya ifta'ala, maka tambah alif di awal dan ta antara fa dan ain. Artinya hapus itu, lihat kamus.
Setelah dapat kamus, nanti antum akan dapatkan maknanya. Dan kalau ditambah seperti itu akan didapatkan. Kalau antum punya kamus Munawir, setelah dapat kata dasar, maka di kamus Munawir ditulis di bawahnya kata pecahannya, perubahannya, tambahannya. Di kamus Munawir. Jadi nanti antum akan dapatkan kata ifta'ala. Setelah fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kan yang dia tulis fa'ala, fa'ila, fa'ula dulu. Paham kan? Paling tinggi, yang ada garisnya. Setelah itu di bawah pecahannya. Kalau dipecah ke sini, ini artinya. Pecah ke sini, ini artinya. Dipahami ini? Contoh, ijtama'a. Hapus tambahannya, lihat kamus. Iftataha intasoro. Jelas ya? Berarti sekarang tadi kan intasoro, tadi nun, alif nun tambahan. Sekarang bukan. Alif ta tambahan, berarti nun asli. Nun asli. Paham cara mengenalnya? Nah ini Masya Allah. Bab 2. Bab 3. If'allah. Bab 3 if'allah. Yaitu ditambahkan alif di awalnya dan satu huruf yang sejenis dengan lamnya. Makanya lamnya ditasdid. Tambahnya sekarang adalah alif di awal dan satu huruf yang sejenis dengan siapa? Lam. Makanya lamnya diapain? Ditasdid. Karena ada berapa lam? Ada berapa lam jadinya? 2 di situ. Tapi bukan asli. Ini lam tambahan. Karena kan sudah lewat bersama antum toh. Kalau ada 2 lam pada fiil, maka pastikan tambahan 1. Karena tidak ada fiil 5 asli. Sudah lewat toh? 5 asli itu hanya ada pada siapa? Isim. Jadi kalau antum dapat fiil 5 hurufnya, tambahan. Dipastikan. Apakah 3 tambah 2 atau 4 tambah 1. Nanti begitu. Jelas ini? Contoh sini ihmarra, isfarra, irojja. Ini 3 contoh dulu. Antum dapat pola seperti itu. Oh 3 tambah 2. Bab 4. Bab 4. Tafa'ala. Yaitu ditambahkan tak di awal. Tak. Dan satu huruf yang sejenis dengan ainnya. Tak di awal. Dan satu huruf yang sejenis dengan siapa? Ain. Makanya ainnya diapain? Ditasdid. Karena ada huruf yang sejenis. Tambahan. Antum dapat pola tafa'ala. Pastikan 2 tambahannya. Pastikan 2 tambahannya. Karena ini tidak ada lagi wazan lain. Tidak ada lagi timbangan lain kecuali ini. Karena berdasarkan penelitian. Jumlahnya sudah diteliti. Sudah diteliti. Contoh takallama, takoddama, takorroja. Bab 5, bab terakhir. Bab terakhir untuk 3 tambah 2. Untuk 3 tambah 2, tafa'ala. Tafa'ala. Yaitu ditambahkan tak di awal. Tak di awal. Dan alif di antara fa dan ainnya. Jika antum dapat tafa'ala, ada pola kata tafa'ala. Pastikan awalnya ta itu tambahan. Kemudian alif antara fa dan ain. Ingat, alif kalau terletak antara fa dan ain selalu tambahan. Apakah tambah 1 atau tambah 2? Pasti itu. Alif tidak pernah ada alif asli kalau dia terletak antara fa dan ain. Tidak pernah. Paham ini? Tidak ada alif asli. Yang terletak di mana? Antara fa dan siapa? Ain. Ada asli kalau terletak di mana? Antara fa dan lam. Dipahami ini? Jelas kan? Nah, ini dipastikan. Contoh. Taba'ada. Taqotala. Tadoroba. Paham kan? Ini contoh-contohnya. Nah sekarang sudah banyak berarti wazan yang kita tahu. Pengenalan. Karena 3 asli berapa? Berapa 3 asli? 6. Kan? 3 tambah 4 asli? 4 asli berapa? 1. Kan begitu kan? 3 tambah 1. Berapa tadi? 3. 3 tambah 2. 5. Nah sekarang sudah berapa kita belajar itu? Sudah berapa? 15. Kita mau dapat 22. Masih panjang perjalanan. Kita mau dapat 22. Baru kita pelajari sekarang
15. Nah, iya. Sampai situ dulu. Karena ini harus dihafal bentuknya ini. Iya, jangan dulu ditambah. Karena mau dipertanggungjawabkan besok. Coba enggak dipertanggungjawabkan. Nah, ini pola fiil ya. Harus antum hafal dari sekarang. Pola fiil. Karena baca kitab gundul membutuhkan ini pola. Kalau ada seperti ini, begini saya baca. Karena itu harokat mati sudah itu ya. Infa'ala, ifta'ala. Nanti tinggal diatur harokat huruf terakhir. Tafa'ala, tafa'ala, if'alla. Sama dengan madi 3 huruf kan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu kan sudah harakatnya. Tidak pernah berubah. Paham ya? Makanya dari sekarang dihafal baik-baik. Memang kalau ada yang semisal dengan itu nanti bacaannya seperti itu. Ambil harokat dan sukunnya. Ambil harokat dan sukunnya. Itu membantu kita nanti lancar baca kitab. Jelas ya? Selesai. Berarti sekarang kita sudah selesai dari 3 tambah 1, 3 tambah 2. Insya Allah sisa 1 lagi, 3 tambah 3. Setelah itu kita masuk 4 tambah 1, 4 tambah 2. Insya Allah kita selesaikan besok. Kita selesaikan besok insya Allah. Iya. Besok sudah selesai. Dan selesai juga itu yang di fotokopinya kan. Insya Allah besok. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini pelajaran mudah. Karena kita hanya mau mengenal bentuk dan tambahannya di mana. Mudah. Nanti di buku kedua baru memerlukan pikiran sedikit. Karena nanti ada artinya. Kalau diubah dari 3 ke 2, apa terjemahannya? Nah itu di buku kedua. Lanjutannya sorof. Iya. Nah itu agak, kalau antum langsung dikasih, pengalamannya agak berat. Makanya ini dibuat pengenalannya. Supaya tidak kaget. Supaya tidak kaget. Dan masuknya juga bertahap. Jadi nanti itu terjemahannya ditahu setelah dikuasai bentuk-bentuknya. Setelah dikuasai bentuknya dan di mana tambahannya. Jelas ya? Ada pertanyaan sini sebelum kita tutup? Mas? Ada masalah? Mana Fadel, Fudail? Fudail? Tidur? Tidak? Ada masalah Fudail? Saudara? Masa? Antum mengerti ini? Jadi berapa 3 tambah 1? 3. 3 tambah 2? 5. 3 asli? Berapa? Masa 3 asli 3? Enggak, salah. 3 asli bukan 3. 3 asli? 6. 4 asli? 1. Alhamdulillah. Lumayan. Antum sudah hafal 15. Tapi baru jumlahnya. Belum bentuknya. Bentuknya gampang ya. Iya, gampang dihafal insya Allah. Iya, Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Enggak ya? Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.